Oh, silakan Pak Samuel. Ya, siap Pak. Oke, sama ya Pak ya, boleh ditunjukkan dulu sekilas RPP-nya Pak Samuel. Oke. Oh, Nanti iya, baru Pak. bisa dimulai. Siap. Kemudian Pak Erullah sudah, Pak Roganda sedang live tadi. Sudah live. Oke, silakan Pak Samuel. Silakan bisa dimulai. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Ya, ini RPP saya. Jadi di sini saya akan membawakan pembelajaran tentang jaringan komputer dan internet. Jadi ini mata pelajaran informatika kelas 10. Kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasarnya adalah menjelaskan pengertian topologi dan jenis jaringan komputer, kemudian menjelaskan media transmisi dalam jaringan komputer. Tujuan pembelajarannya setelah mengumpulkan informasi terkait jaringan komputer serta berdiskusi dengan guru, serta didik mampu untuk menjelaskan pengertian, topologi, jenis-jenis, dan pada jaringan dengan benar. Kemudian setelah mengumpulkan informasi terkait jaringan komputer serta berdiskusi dengan guru, peserta didik mampu menjelaskan media transmisi pada jaringan dengan benar. Strategi pembelajarannya, pendekatannya saintifik, modelnya problem based learning, kemudian metodenya adalah blended learning. Untuk pembelajaran, ini langkah-langkahnya. Jadi sebelum pembelajaran, siswa sudah bergabung ke kelas ya di Google Classroom. Kemudian nanti dibagikan link Google Meet. Setelah itu siswa bergabung. Lalu ini ada proses pendahuluan, inti, kemudian penutup. Lalu untuk evaluasinya nanti ada 3 penilaian. Yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan. Sikap melalui observasi, pengetahuan melalui nanti ada kuis, lalu keterampilannya LKPD. Kemudian jika ada yang mendapat nilai di bawah 75 akan dilakukan remedial. Begitu Pak Gede. Oke Pak. Bagaimana Bu Ina? Bisa dimulai? Ya, silakan Pak, lanjutkan Pak. Oh ya. Oke, kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Pak. Ya, apakah sehat semuanya? Sehat. Sehat Pak. Sehat Pak. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan awali dengan doa dengan ya dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Kak Kori. Mari kita berdoa agar pembelajaran hari ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pak Kori. Kemudian silakan sekarang membuka Google Classroom-nya. Di sana ada link absensi. Silakan diisi yang hadir hari ini. Oke, dari 11 siswa ada 1 yang tidak hadir, Faisal. Ada yang tahu kemana Faisal? Faisal Pak, ibunya lagi sakit Pak, di rumah sakit. Oh, begitu. Iya. Oh iya. Oke, terima kasih Khairullah atas informasinya. Faisal ke rumah sakit ya. Jadi kalau misal nanti ada siswa yang tidak bisa hadir, silakan memberi informasi kepada pengajar atau wali kelas. Atau kalau misalkan kesulitan atau tidak punya nomornya, bisa menghubungi temannya agar nanti bisa menginformasikan kepada pengajar. Oke, saat ini kita sedang dalam masa pandemi ya, jadi protokol kesehatan itu penting untuk kita terapkan selalu. Kalau kita bertemu dengan orang ataupun kita melakukan perjalanan jauh, kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Jadi ingat selalu 5M, memakai masker, menjaga jarak, kemudian
mengurangi mobilisasi, mencuci tangan, ya. Jadi selalu diterapkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, hari ini kita akan belajar tentang jaringan komputer. Nah, mungkin siswa ada yang pernah melihat atau mengalami sendiri di dalam kehidupan sehari-hari tentang adanya suatu masalah di mana kita berebut pakai sebuah barang atau perangkat. Pak. Bisa menjawab? Iya, silakan Enggak. Ini Pak, kemarin dapat lihat di sekolah, Ya. itu guru-guru pada berebut saat cetak soal ya, pada berebut di dalam satu printer. Oh gitu ya, jadi di situ cuma ada satu printer, kemudian Ya, cuma ada satu printer. Gitu ya, berebut untuk pakai printer tersebut. Siapa cepat dia dapat gitu ya? Iya, jadinya agak lama ngeprintnya Pak. Ya, malah jadi lama, betul, karena yang kedua juga, antri. Ada yang kedua Pak. Ya, gimana? Nengah. Akses internet di lab komputer belum ada Pak, padahal sudah ada internet di ruang guru. Belum dimasukkan ke lab komputer. Ya, jadi di sekolah itu kan cuma ada satu akses internet ya, jadi dari IndiHome itu kebetulan baru dihubungkan ke ruang guru. Nah, untuk ruang-ruang yang lain itu nanti akan menyusul berikutnya. Jadi iya, nanti Pak. akan kita istilahnya berbagi pakai atau sharing dari akses internet tersebut. Ya, Pak. Itu ya, bagus Nengah. Itu dua contoh permasalahan yang ada di sekolah kita gitu ya, yang ada di sekolah yang bisa sebagai contoh nanti kita memanfaatkan jaringan komputer untuk berbagi pakai, istilahnya berbagi pakai printer, berbagi pakai internet, dan lain sebagainya. Oke, hari ini kita nanti belajar tentang pengertian, topologi, dan jenis jaringan komputer, kemudian media transmisi dalam jaringan komputer. Ya. Kemudian tujuan pembelajarannya nanti kalau kita setelah selesai pembelajaran ini diharapkan nanti siswa dapat menjelaskan pengertian topologi, jenis-jenis dan pada jaringan dengan benar. Yang kedua adalah siswa dapat menjelaskan media transmisi pada jaringan dengan benar. Oke, di Google Classroom itu saya sudah mengupload LKPD. Silakan masing-masing siswa untuk mendownload LKPD tersebut. Nanti pengerjaannya akan dilakukan secara kelompok, tapi masing-masing siswa akan mengupload masing-masing sendiri-sendiri gitu ya. Jadi ada nama kelompoknya, tapi nanti juga setiap siswa akan mengupload untuk penilaian keaktifan. Oke, jadi yang dinilai ada 3 aspek hari ini. Yang pertama sikap. Untuk sikap itu nanti saya harapkan semua siswa bisa menyalakan kamera. Kemudian kalau tidak berbicara, silakan mic-nya di-mute dulu, dimatikan. Lalu kalau ingin bertanya, silakan raise hand. Gitu ya. Jadi nanti saya tahu siapa yang bertanya dan saya berikan kesempatan untuk bertanya. Kemudian untuk tes pengetahuan, evaluasi pengetahuan nanti kita menggunakan kuisis. Ya, nanti linknya akan saya share pada akhir kegiatan. Lalu untuk keterampilan, penilaiannya dilihat dari LKPD yang dikumpulkan. Oke, sebelum kita mulai, saya mau membuat kelompok terlebih dahulu. Di sini ada 10 siswa. Kelompoknya saya bagi jadi 2. Ya. Kelompok 1, Andi, Darman, Faisal, Favorit, dan Anissa. Itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2, itu Khairullah, Lutfi, Tengah, Nur Hedi, dan Roganda. Ya. Oke. Apakah ada yang belum mendownload LKPD? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah semua ya? Ya, Pak. Baik. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang jaringan komputer dan media transmisi.
Apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Di saya sudah Pak. Oke. Judulnya adalah jaringan telekomunikasi dalam TIK gitu ya. Oh, maaf Pak. Ya. Presentasinya belum kelihatan Pak. Maksud saya share screen-nya sudah kelihatan Pak. Oh, presentasinya belum? Ya. Saya ulang sebentar. Komputer saya sepertinya agak error. Tunggu sebentar. Oke, apakah sudah terlihat presentasinya? Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah ya. Oke, ini adalah jaringan telekomunikasi. Kemudian ini adalah tadi contoh yang sudah diberikan oleh Nengah ya. Contoh penggunaan printer pada ruang guru. Jadi cuma ada satu printer yang menggunakan banyak guru gitu ya. Kebetulan kita sudah mendekati tes akhir semester, ya tes kenaikan kelas. Itu semua guru membuat soal ya untuk diteskan untuk kenaikan kelas. Ya, nah, kebetulan cuma ada satu printer di sana, kemudian gurunya berebut. Nah, nanti dengan penggunaan jaringan komputer diharapkan satu printer itu bisa efektif penggunaannya. Jadi gurunya tidak harus ke satu komputer yang terhubung ke printer, tapi bisa dikirim dari masing-masing komputer. Oke, jaringan komputer itu ada dua jenis. Yang pertama adalah jaringan dengan kabel, yang kedua adalah jaringan tanpa kabel atau nirkabel. Oke, fungsi jaringan yang pertama adalah digunakan untuk berbagi sumber daya atau resource sharing yang dimiliki oleh satu komputer atau beberapa komputer dan dapat digunakan untuk berkomunikasi secara elektronik. Untuk jaringan kabel, itu ada beberapa jenis kabel yang digunakan. Yang pertama adalah kabel koaksial, kabel twisted pair, dan kabel serat optik. Nah, di komputernya itu dibutuhkan suatu alat yang namanya adalah kartu antarmuka yang disebut dengan NIC atau Network Interface Card. Nah, keunggulan jaringan kabel, karena kita menggunakan kabel, maka transmisi datanya bisa cepat, sekitar 10-100 Mbps, bahkan yang terbaru sekarang bisa sampai 1 gigabit per second. Kemudian delay atau waktu antar koneksi itu cukup cepat, lalu transmisi datanya berjalan dengan lancar dan biaya peralatannya terjangkau. Jadi kalau kita tahu kita beli kabel jaringan di toko komputer itu harganya cukup murah ya, 1 meternya bisa cuma sekitar 5.000 sampai 10.000 rupiah saja. Kemudian kelemahan jaringan kabel itu karena kita menggunakan kabel yang terbatas, itu maka kita butuh suatu tempat yang hanya terjangkau oleh kabel. Jadi kita nggak bisa pasang kabel misalkan sampai di atap atau di luar ruangan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, waktu untuk instalasinya lama. Ya, untuk pemasangan jaringan komputer itu butuh waktu yang lebih lama. Kemudian membutuhkan tempat atau lokasi jaringan yang permanen. Jadi jaringan ini tidak bisa pindah-pindah gitu ya, seperti yang saya sebutkan di paling bawah itu. Kemudian yang berikutnya adalah membutuhkan biaya perawatan rutin. Artinya kalau misalkan di suatu tempat yang kurang bersih gitu kan, kabel-kabel ini bisa digigit tikus atau mungkin kena tersandung kaki dan sebagainya, bisa putus kabelnya. Oke,
sebagai solusi untuk jaringan kabel ini, kan tadi ada butuh perawatan rutin, tidak bisa pindah tempat, dan sebagainya, kita mengembangkan jaringan yang tanpa kabel atau wireless. Ya, bahasa Indonesianya adalah nirkabel. Jadi sebagai pengganti kabel itu digunakan gelombang radio atau Bluetooth atau gelombang mikro atau microwave. Nah, keunggulan jaringan kabel ini kebalikan dari kelemahan jaringan kabel yang tadi. Jadi di jaringan nirkabel itu bisa melakukan mobilitas, artinya kita bisa sambil bergerak untuk mengakses jaringan komputernya. Kemudian kecepatan instalasi untuk membangun jaringan ini cukup cepat, jadi cukup kita terhubung ke access point, kita bisa langsung terhubung ke dalam jaringan. Kemudian fleksibilitas tempat, jadi misalkan ada access point di ruang guru, kemudian ada siswa yang ingin akses internet ada di depan ruang guru, itu bisa tetap terhubung. Kemudian pengurangan anggaran biaya, jadi rata-rata sekarang kalau kita menggunakan perangkat yang nirkabel atau gadget misalkan, itu sudah ada perangkat di dalamnya yang dapat menghubungkan kita ke jaringan komputer. Jadi tidak dibutuhkan perangkat tambahan. Oke, kemudian ada kelemahannya juga. Jadi jaringan nirkabel ini kecepatan transfer datanya sangat pelan, yaitu cuma 1-2 Mbps. Kemudian transmisi data dari komputer satu atau gadget yang berbeda bisa dapat mengganggu satu sama lain. Ini istilahnya adalah propagasi radio. Kemudian biaya peralatannya mahal dan ada delay atau waktu koneksi yang besar. Nah, tadi kita sudah membahas tentang jaringan kabel dan nirkabel. Di kedua jaringan tersebut membutuhkan adanya namanya media transmisi. Media transmisi adalah suatu media yang menghubungkan antara pengirim dan menerima. Ya. Nah, jenis media transmisi ada dua. Yang pertama media transmisi guided atau diarahkan. Yang kedua media transmisi unguided. Media transmisi guided itu menyediakan jalur transmisi sinyal yang terbatas secara fisik. Contohnya tadi adalah pada jaringan kabel. Ya, jadi terbatas pada kabel saja. Kemudian ini contohnya, yang pertama adalah kabel STP atau Shielded Twisted Pair. Di sini kabelnya seperti ini, ada 4 pasang yang diambilin. Kemudian ada lapisan pelindung dari aluminium foil seperti ini. Nah, di kabel STP ini gangguan dari luar bisa jadi minimal karena dia terlindung. Yang kedua, kabel UTP, ini yang sering kita pakai di lab komputer. Jadi kalau di lab komputer itu kan tidak ada intervensi dari luar, ya istilahnya gangguan sinyal dari luar, sehingga kita cukup menggunakan kabel UTP. Kabelnya sama seperti yang tadi, STP cuma tanpa pelindung. Yang berikutnya kabel koaksial. Kabel koaksial ini adalah kabel tembaga tunggal ya, yang ada beberapa lapisan di luarnya. Ini contohnya kalau dulu kita menggunakan antena UHF, itu kabelnya seperti ini, kabel koaksial. Kemudian kabel fiber optik, ini yang sekarang diimplementasikan pada jaringan internet IndiHome, itu masing-masing rumah sekarang ditarik kabel fiber optik sampai ke modemnya. Kemudian media transmisi yang unguided atau tidak terarah gitu ya, tidak ada petunjuknya. Nah, contohnya adalah WiFi atau wireless LAN. Wireless LAN itu ada beberapa tipe ya, kalau kita mempelajari tentang perangkatnya, itu ada tipe A, tipe B, tipe G, dan tipe N. Ini ada rentang kecepatannya dan frekuensinya. Kemudian yang kedua adalah gelombang mikroterestrial, artinya gelombang mikro yang ada di bawah atmosfer. Itu kita gunakan parabola atau yang kita kenal dengan namanya disk. Disknya padat, biasanya ada di atas mesin ATM. Ya, itu gelombang mikroterestrial. Kemudian yang ketiga adalah gelombang mikrosatelit. Ini berarti yang ada dari satelit sampai ke stasiun bumi. Nah, itu yang unguided. Sekarang kita akan berbicara tentang jaringan komputer berdasarkan dari jarak jangkauannya.
Yang pertama adalah jaringan LAN. Jaringan LAN ini adalah jaringan dengan area lokal yang kecil. Jadi suatu tempat, misalkan satu ruang guru, atau satu lab komputer, atau mungkin satu sekolah, atau satu kampus, itu masih disebut dengan LAN. Yang kedua, MAN. MAN ini Metropolitan Area Network. Jadi jaringan ini menjangkau antar wilayah dalam satu provinsi. Jadi bisa menghubungkan antara kantor pusat dengan kantor cabang, atau dengan gudang, dengan pabrik, dan sebagainya. Itu disebut dengan MAN. Yang ketiga adalah WAN, atau Wide Area Network. Wide Area Network ini jangkauannya mencapai batas antar provinsi atau bahkan antar negara. Oke. Kemudian kita akan belajar topologi jaringan. Ini topologi jaringan secara fisik ya, secara bentuknya. Yang pertama adalah topologi jaringan mesh. Nah, kalau kita lihat gambar seperti ini, mungkin kita akan ingat sebuah film ya, film animasi yang sangat terkenal, namanya judulnya adalah Spider-Man. Jadi Spider-Man ini mempunyai jaring laba-laba, bentuknya seperti ini. Jadi ini analogikan seperti topologi mesh. Jadi topologi mesh ini setiap komputer akan terhubung dengan satu kabel. Jadi satu komputer itu bisa berperan sebagai sumber, bisa sebagai klien. Ini ada rumus perhitungan jumlah kabelnya gitu ya. Tapi ini topologi mesh ini sebenarnya agak sulit diimplementasikan kalau jumlah komputernya banyak, karena di setiap komputer harus ada NIC atau Network Interface Card jumlah komputer yang dituju. Kemudian topologi yang kedua, ini yang paling sering dipakai di lab komputer, ini adalah topologi star. Jadi ada satu hub atau switch, kemudian masing-masing komputer akan memiliki satu kabel yang terhubung ke hub atau switch tersebut. Bentuknya seperti bintang. Terus yang ketiga topologi bus. Ini bisa dianalogikan kalau kita naik bis ya. Kalau kita naik bis, kita tidak ke bagian tempat duduk, itu di bagian tengah bis itu ada satu pipa. Satu pipa yang digunakan untuk kita berpegangan. Nah, seperti itu. Jadi pipa itu kita sebut dengan backbone, kemudian kita yang berpegangan ke situ itu dianggap sebagai komputer-komputernya. Itu topologi bus. Kemudian topologi ring, ini adalah topologi bus yang ujungnya dihubungkan. Jadi membentuk satu loop atau lingkaran yang tertutup. Kemudian ini pengembangan yang paling banyak dipakai saat ini, yaitu topologi star yang kita kembangkan menjadi topologi tree atau topologi hierarki. Jadi topologi star 1 dihubungkan ke topologi star yang lain, sehingga membentuk sebuah jaringan seperti pohon, seperti ini. Oke, itu presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya, silakan. Pak, kemarin itu pas kita praktek, itu kan punya Lutfi itu kan komputernya tidak detek. Itu untuk ngecek agar komputernya Lutfi itu bisa detek itu di bagian mana, Pak? Terima kasih. Ya, kalau komputer kita tidak terhubung ke jaringan gitu ya, tidak terhubung ke jaringan, itu ada beberapa alat atau beberapa tools yang bisa kita pakai. Yang pertama itu misalkan kita pakai tes secara fisik, jadi kita lihat apakah indikator atau lampu di Ethernet card-nya menyala atau tidak. Nah, kalau misalkan itu indikatornya tidak menyala, berarti komputernya Lutfi memang tidak terhubung ke hub atau switch. Begitu. Nah, kalau misalkan itu terhubung atau menyala lampunya, tapi tetap tidak bisa terhubung ke komputer yang lain atau ke internet, kita bisa menggunakan tools yang kedua, yaitu tes ping. Ya, kita bisa ping ke satu alamat IP address. Kalau misalkan dia ada balasan atau replay, maka komputernya terhubung ke jaringan. Begitu. Kira-kira. Oh, sorry. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya mau memberikan pertanyaan begini. Kalau menurut kalian, menurut para siswa, topologi apa yang kira-kira paling baik dibanding topologi yang lain? Kemudian alasannya kenapa kalau kamu memilih topologi tersebut?
Coba Nuredi ada? Saya aja Pak yang jawab Pak. Oh ya, silakan Darman. Ya Pak, topologi menurut saya Pak, topologi tree Pak. Kenapa kamu memilih topologi tree? Karena topologi ini ekspansinya atau perluasannya jaringan mudah dilakukan karena jaringan baru bisa dihubungkan pada jalur backbone Pak. Oke, jadi jaringan topologi tree ya yang dipilih karena kalau kita mau menambahkan satu jaringan baru, tinggal menghubungkan ke backbone yang sudah ada, kemudian jaringan barunya sudah terbentuk, gitu ya Darman? Ya Pak, seperti itu Pak. Ya. Oke, ada lagi yang berpendapat tentang jaringan apa yang, topologi jaringan apa yang menurut kalian lebih baik daripada jaringan lain selain topologi tree? Selain itu tadi Pak, topologi star Pak. Oh, topologi star. Tree kan pengembangan dari star ya. Jadi kelebihan yang ada di tree itu masuk ke, kelebihan yang ada di star itu masuk ke tree gitu ya. Ya Pak, benar Pak. Oke, ada yang berpendapat lain selain topologi tree ini? Oke, kalau tidak ada berarti kita sependapat ya bahwa topologi yang saat ini cukup baik diimplementasikan itu adalah topologi tree karena lebih mudah untuk melakukan ekspansi. Oke, selanjutnya kita akan mengisi LKPD. Ya, saya akan tampilkan LKPD-nya. Oke, apakah sudah terlihat LKPD 33, media transmisi, dan topologi jaringan? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya, oke. Di bagian atas nanti silakan menuliskan identitas peserta didik ya. Jadi tadi ada dua kelompok 1 dan kelompok 2. Saya ulangi lagi ya, kelompok 1 itu Andi, Darman, Faisal, Pakori, dan Hanisah. Kemudian kelompok 2, Khairullah, Lutfi, Nengah, Nuredi, dan Roganda. Ya, nanti silakan diisikan di bagian identitas. Kemudian di sini ada kompetensi dasar dan IPK, tadi sudah saya sampaikan di depan. Jadi nanti kita bisa menjelaskan pengertian topologi dan jenis-jenis jaringan komputer, lalu menjelaskan juga media transmisi yang ada dalam jaringan komputer. Kemudian ini nanti tujuan pembelajarannya. Lalu tugas yang pertama itu gambarkan sebuah topologi jaringan pada laboratorium komputer jika terdapat 20 komputer. Ya, ada 20 komputer, itu ada servernya gitu ya, server 1 dan ada switch 24 port. Kemudian yang kedua itu ada sebuah kantor membutuhkan sebuah jaringan yang mudah untuk diperluas jangkauannya. Topologi apa yang sebaiknya digunakan? Jelaskan. Ini tadi sudah dijawab oleh Darman ya. Kemudian yang ketiga, itu ada sebuah pabrik. Pabrik ini mempunyai tingkat interferensi yang tinggi, jadi banyak gelombang-gelombang elektromagnet yang di dalam pabrik tersebut. Nah, pabrik ini membutuhkan sebuah jaringan yang menghubungkan bagian produksi, gudang, dan kantor. Media transmisi apa yang sebaiknya digunakan? Berikan juga alasannya. Oke, sekarang silahkan berdiskusi. Kelompok 1 dan kelompok 2 bisa berdiskusi langsung di sini atau berdiskusi lewat WA. Kemudian nanti salah satu akan saya minta untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, dipersilahkan. Pak, saya Pak presentasi. Ya Pak, ya Hairullah, silakan. Ya. Izin share screen Pak. Ya, silakan. Oke, selama Hairullah presentasi nanti silakan yang lain menyimak ya. Sudah kelihatan Pak?
Sudah kelihatan? Gimana Pak? Sudah kelihatan screen dari saya Pak? Sudah Pak. Sudah ya. Sebelumnya Pak, maaf nih Pak, karena saya sangat semangat, jadi saya belum sempat menuliskan kelompok, hari tanggal anggota kelompok, tapi setelah saya presentasi akan saya lengkapi ya Pak. Ya, nanti dilengkapi ya. Iya Pak, baik Pak. Oke Pak, langsung saja Pak. Ini yang pertama, anjurannya, tugasnya gambarkan topologi jaringan pada sebuah laboratorium komputer jika terdapat 21 komputer, di mana 20 klien dan 1 server, dan switch 24 port. Ya. Jadi, setelah saya gambar Pak, topologinya seperti ini, ya, nanti ada switch-nya di sini, kemudian ada klien dan server. Nah, di sini saya udah buat keterangan, yaitu kliennya itu ada 20 PC, 1 PC server, kemudian 1 switch, dan kabel yang saya gunakan tipenya itu dalam penyambungan strike. Ya, betul. Nah, kemudian Pak, yang di poin B, itu masalahnya, sebuah kantor membutuhkan sebuah jaringan yang mudah untuk diperluas jangkauannya, topologi apa yang sebaiknya digunakan. Nah, ini Pak, tadi saya sudah terbantu dengan ada penjelasan Darman tadi Pak. Jadi sama nih jawabannya. Jadi menurut kelompok kami Pak, jaringan yang mudah diperluas jangkauannya adalah topologi tree, di mana untuk memperluas jaringan cukup menambahkan hub atau switch yang terhubung ke jalur backbone. Kemudian dari hub atau switch tersebut bisa digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pada jaringan yang baru. Nah, kemudian pada poin C, sebuah pabrik dengan tingkat interferensi tinggi membutuhkan jaringan komputer yang menghubungkan bagian produksi, gedung, dan kantor. Media transmisi apa yang sebaiknya digunakan? Nah, jadi Pak, setelah kami diskusi tadi dengan teman-teman, dan kami menyimak tadi presentasi dari Bapak, tadi kan Bapak ada jelasin tuh kabel yang mempunyai pelindung kan. Jadi kami, menurut kelompok kami, media transmisi yang sebaiknya digunakan adalah jaringan kabel dengan menggunakan jenis kabel STP, karena kabel jenis ini memiliki pasangan maksudnya berpelapis atau berbelit, di mana di dalamnya terdapat lapisan yang berupa aluminium foil yang dipasang di setiap pasang kabel guna melindungi kabel ini terhadap suatu gangguan interferensi elektromagnetik. Jadi Pak, pada poin ini sesuai dengan pemaparan Bapak tadi, Bapak sudah jelaskan bahwa penggunaan kabel STP ini khusus penggunaannya jika terdapat intervensi dari luar. Makanya kami menggunakan menjawab di pertanyaan ini kabel STP. Demikian Pak. Ini Pak presentasi saya. Ya, terima kasih Khairullah. Presentasinya bagus ya. Saya sependapat dengan jawaban kelompok 2 ya, Khairullah kelompok 2. Jadi kabel yang digunakan itu memang STP sebaiknya karena dia memiliki pelindung. Maksudnya berpilin itu adalah masing-masing kabel itu berpasangan kemudian saling melilit satu dengan yang lain. Itu untuk menghilangkan interferensi juga sebenarnya. Kemudian ditambah dengan pelindung aluminium foil sehingga interferensi lebih tidak bisa masuk ke jaringan transmisi tersebut. Oke, itu presentasinya. Nanti jangan lupa setiap siswa mengupload jawaban masing-masing ya. Itu nanti LKPD yang sudah diisi itu di save as PDF, kemudian diupload ke dalam classwork di Google Classroom. Ya, di save as PDF, kemudian diupload ke classwork di Google Classroom. Cukup jelas? Atau ada pertanyaan tentang cara pengumpulan LKPD-nya? Tidak ada Pak. Ya. Kalau tidak ada, berarti sekarang saya akan melakukan tes formatif ya, melalui quizzes.
Silahkan dibuka, linknya saya berikan di kolom chat. Jadi, oke, quizzes.com/join. Saya dibuka, Pak. Ya, sebentar. Oke, atau bisa pakai link ini ya, joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode 438033. Oke, Andi sudah masuk. Di sini ada 10 soal ya, pilihan ganda. Nanti silakan dijawab. Kemudian hasilnya saya masukkan sebagai hasil penilaian pengetahuan. Oke, sudah 2 orang. Khairullah. Ini karena Faisal sudah masuk, berarti kita tunggu 7 orang lagi. Oke, Lutfi sudah masuk. Tengah. Oke, Darman. Ready. Di laptop saya nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Laptop tidak bisa. Bisa pakai HP. Ada errornya, Pak, SSL error. Oh, SSL error. Oke, berarti nanti saya berikan link lagi ya. Saya berikan link, nanti silakan dicoba setelah laptopnya di restart. Iya, Pak. Oke, 1 orang lagi. Siapa ini yang belum masuk? Ya, saya juga belum masuk, Pak. Susah masuknya itu. Oh, Pak Kori juga tidak bisa masuk. Oke, nanti Pak Kori dan Roganda ya, saya berikan tugas sendiri. Sekarang ini kita langsung mulai saja. 7 orang ya. Silakan dikerjakan ke 10 soal berikut ini. Oke, Darman betul, Lutfi betul, Anissa. Oke, soal nomor 1 betul semua. Oke, nomor 2 Darman salah. Oke, ada 5 yang jawab betul. Oke, Andi dan Lutfi betul semua. Khairullah juga betul semua. Oke, lanjut ke soal keempat. Oke, Khairullah, Lutfi, Andi. Ya, 3 orang ini jawabannya betul semua ya. Lanjut ke soal kelima.
Oke, soal kelima betul 3 orang. Ya, Khairullah sementara memimpin. 6 soal betul semua. Oke, lanjut soal ke-7. Ya, berarti mulai naik. Oke, soal ke-8. Oke, soal terakhir sekarang. Oke, Khairullah betul semua. Memimpin. Oke, 3 orang yang belum selesai, silakan langsung diselesaikan. Oke, Darman. Oke, sudah selesai semua ya. Jadi yang peringkat pertama itu Khairullah, lalu yang kedua adalah Andi, dan yang ketiga adalah Nuredi. Ya, selamat kepada para siswa yang sudah menjawab dengan benar. Ini summary-nya. Jadi Khairullah dan Andi itu menjawab benar semua, cuman Khairullah lebih cepat mengerjakannya, jadi poinnya lebih tinggi, gitu ya. Walaupun Andi betul semua, cuman waktu mengerjakannya lebih lama. Oke, untuk Nisa, Darman, Tengah, dan Lutfi, nanti ada remedial ya, silakan dikerjakan. Nanti akan saya share linknya di Google Classroom. Oke, pembelajaran hari ini sampai di sini materinya. Silahkan adakah yang bisa memberikan kesimpulan tentang pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Saya mau jawab, Pak. Ya, silakan Lutfi. Mungkin untuk jaringan komputer, kalau kita mau berbagi, saling berbagi, mungkin source sharing ya. Mungkin itu solusi yang paling tepat menggunakan jaringan komputer, namun dengan apa ya Pak ya, dengan memilih topologi yang benar. Kalau nggak benar nanti malah susah sendiri di pemakaiannya kayak gitu Pak, mungkin Pak. Itu mungkin dari saya Pak. Ya, betul. Jadi selain kita menggunakan jaringan komputer, kita harus memilih topologi yang tepat ya, khususnya dalam implementasi di tempat yang mau kita gunakan, misalkan di sekolah atau di lab komputer. Karena kalau nanti topologi yang kita pilih itu tidak tepat, kita akan kesulitan sendiri dalam mengatur topologi tersebut atau jaringan tersebut. Oke, untuk pertemuan berikutnya, minggu depan, kita akan belajar tentang
manfaat jaringan komputer dan pengkabelan pada jaringan LAN. Ya, itu kita lakukan minggu depan. Kemudian saya mengingatkan lagi, nanti jangan lupa mengupload LKPD pada Classwork di Google Classroom. Oke, pertemuan hari ini sampai di sini. Silahkan Ketua kelas menutup dengan doa. Pak Kori. Ya, terima kasih teman-teman. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Pak Kori yang sudah memimpin doa. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, Pak. Ya, demikian Pak Gede dan Bu Linda. Mohon masukannya. Terima kasih. Pak Gede dulu deh. Oke, ya. 43 menit, Pak, tadi waktunya. Apa namanya untuk praktek mengajarnya. Mungkin kita beri aplaus dulu Bapak Ibu untuk tadi Pak Samuel dengan lancar prakteknya. Terima kasih Pak Samuel. Saya dulu Bu Linda. Ya, silakan Pak. Kalau dari saya secara garis besar ya sama seperti tadi yang ditampilkan oleh Pak Hairullah ya, Pak Samuelnya, jadi sudah baik, kemudian intonasi sudah jelas, kemudian runtunannya sudah terlihat jelas, kemudian kalau tadi saya cermati juga dari RPP-nya sesuai, walaupun ada beberapa yang tidak sesuai menurut saya Pak Samuel ya, mungkin kita diskusi. Pertama kalau di RPP pada saat Pak Samuel itu menjelaskan tentang topologi ya Pak, nah itu waktunya di RPP 5 menit Pak. Nah, tapi tadi terlalu lama. Nah, saya tidak tahu apakah yang miss itu adalah pada saat Pak praktek mengajarnya ataukah waktunya di RPP yang harus dimodifikasi, gitu ya. Dan tadi Pak Samuel kan memberikan gambaran dulu ada beberapa jenis topologi, gitu ya, sebelum siswa nanti bisa berdiskusi dengan LKPD-nya. Kan seperti itu ya Pak Samuel ya. Nah, nanti coba itu tolong dicermati. Dan itu saya kira yang juga membuat waktunya tadi di belakang agak molor sedikit ya, padahal diskusinya juga tidak terlalu lama diskusi siswanya. Nah, itu mungkin nanti bisa dicermati lagi Pak. Nah, kemudian membuka kemudian menutupnya juga saya kira sudah jelas, sudah baik gitu ya, kemudian sudah sesuai dengan apa yang juga di RPP, kemudian ya memang sudah seharusnya seperti itu membuka dan menutup. Kemudian yang menjadi catatan saya juga di sini untuk Pak Samuel adalah, nah pada saat Bapak memimpin diskusi, ya, pada saat memimpin diskusi kan guru dituntut untuk mampu memiliki keterampilan melakukan klarifikasi, gitu ya, memberikan penekanan. Nah nanti coba itu tolong juga bisa dipraktekkan dengan yang tadi sudah baik, gitu ya, cuma bisa nanti ditingkatkan lagi Pak ya. Jadi kan saya kira juga tidak masalah kalau kita mengulangi beberapa tanggapan dari siswa yang menurut kita itu penting untuk di-highlight dan dikasih tahu rekan-rekannya yang lain. Nah, itu juga bisa. Jadi bagaimana Bapak sebagai pengajar ya itu juga bisa melakukan klarifikasi terhadap tadi apa yang dipresentasikan oleh siswa. Jadi itu sih yang menurut saya juga bisa diimprove lagi, bisa ditingkatkan lagi dari yang tadi ditampilkan oleh Pak Samuel. Nah, kemudian yang juga saya agak bingung, kalau di RPP kan sebenarnya setelah Bapak menjelaskan beberapa jenis topologi, kan itu diberikan untuk langsung mengisi LKPD ya Pak ya, benar ya? Jadi siswa bisa berdiskusi, kemudian dipilih satu untuk presentasi. Itu kalau saya lihat di RPP. Nah, cuma tadi yang Pak lakukan, kenapa kok bisa muncul pertanyaan langsung gitu? Jadi sudah langsung terjawab di awal. Topologi mana yang terbaik? Nah, padahal kan itu ada di LKPD sebenarnya, yang nanti harusnya dijawab. Nah, saya tidak tahu apakah itu terlewat atau gimana Pak. Itu nanti tolong dicermati. Jadi mengulang lagi jadinya, seperti yang dijawab oleh Pak gini, nah itu jadi siswanya tadi kan gitu. Tapi kalau menurut saya sih lebih ya sesuai yang di LPP saja ya, jadi langsung bisa
memulai diskusinya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan terkait apa yang Pak Samuel sampaikan, jadi bisa langsung siswa dibimbing untuk berdiskusi dengan memanfaatkan LKPD-nya. Nah, nanti penekanan itu yang kesempatan Pak Samuel untuk memberikan penekanan terkait apa yang dipresentasikan siswa berdasarkan hasil diskusi. Jadi itu kira-kira Pak. Ya Pak, terima kasih atas masukannya. Oke, nah, demikian Pak Samuel. Pak Lutfi ada yang mau disampaikan? Oh tidak, oke siap. Oke, kalau tidak itu dari saya Pak Samuel, semoga saran dari saya gitu ya, bisa nanti ditingkatkan lagi. Nah, kesempatan selanjutnya saya silakan ke Bu Linda, silakan Bu. Terima kasih Pak Gede. Ya, selamat siang Pak Samuel. Selamat siang Bu Linda. Pak Samuel ada di mana nih? Saya di Kota Magelang, Jawa Tengah Bu. Oh, lebih dekat ya, Magelang ya. Ini Pak sehat? Aman ya, aman. Ya, aman. Ya baiklah. Ya terima kasih tadi sudah presentasi dengan baik ya Bapak ya. Namun ada beberapa hal kita bisa sharing ya Pak ya. Nah di pendahuluan tadi juga sudah bagus ya analoginya permasalahan yang benar-benar nyata gitu loh, ada di sekolah gitu loh. Bapak sudah tampilkan, kemudian inti. Nah, ini Bapak tadi kan pakainya metodenya, modelnya problem based learning ya. Jadi sama dengan Pak Khairul tadi ya. Nah, kalau secara sepintas tadi saya lihat RPP-nya sintaknya sudah cuman kita ini kan dituntut untuk student center ya Pak ya. Nah tadi ketika Bapak menjelaskan itu ada baiknya kalau menurut saya Pak ya, gimana caranya kita biar agak intens gitu komunikasi dengan siswa. Jadi Bapak bisa selipkan beberapa pertanyaan kayak misalnya kan tadi ada penjelasan tentang apa itu LAN gitu ya, aman. Nah sebelum Bapak menjelaskan ada baiknya Bapak lemparkan dulu deh pertanyaan itu kepada siswa gitu. Anak-anak ada yang sudah tahu apa itu, pernah dengar nggak apa itu LAN gitu, apa itu MAN gitu. Jadi adalah komunikasi antara siswa dengan guru, dan kita juga sebagai guru mengetahui sejauh mana pemahaman atau pengetahuan siswa tentang materi ini dulu, ya Pak ya. Nah itu kemudian tadi juga ada materi yang menjelaskan tentang alat-alat seperti jenis-jenis kabel gitu deh. Nah kalau bisa sih Pak ya, kalau ada gitu, kalau ada ya. Nah, kita bisa tampilkan realnya, oh ini loh kabel ini gitu. Jadi siswa itu lebih benar-benar melihat benda yang realnya gitu. Ya kalau nggak ada sih nggak kayak gitu, nggak apa-apa. Ya. Nah, terus yang tadi saya sepakat juga sama Pak Aditra ya, Pak Gede, kalau apa saya yang salah gitu loh. Ternyata Bapaknya ngelihat juga ya, itu pertanyaan yang ada di LKPD harusnya kan didiskusikan ya, tapi sudah dijawab duluan gitu loh. Itu ininya ya, itu aja sih Pak. Itu harusnya kan kan ini problem ya, Bapak jadinya melemparkan suatu permasalahan ke siswa di kelompok diskusi masing-masing, jadi udah kejawab duluan gitu loh ya. Jadi nanti di sana kalau jadi kan rasanya nggak sesuai dengan RPP ya jadinya ya, karena sudah terjawab duluan itu ya. Nah di sana jadinya nggak kelihatan bagaimana gurunya itu membimbing proses diskusi gitu. Nah itu aja sih Pak ya, menurut saya yang lainnya itu sudah bagus sih Pak, sudah baik ya. Itu saya Pak Gede ya tambahannya. Oke, terima kasih Bu Linda tadi tambahannya. Terima kasih Bu Linda.
Oke, demikian Pak Samuel tadi beberapa tambahan saran gitu ya, pandangan dari Bu Linda, semoga nanti bisa juga menjadi bahan untuk Pak Samuel bisa melakukan revisi dan meningkatkan kembali perangkat dan juga pada saat melakukan praktek keterampilan. Oke, Pak Samuel terima kasih Pak Samuel sekali lagi. Nah, demikian tadi sesi yang ketiga berarti Bapak Ibu